Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniwa Yuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema suku atau obligasi syariah. Di sini saya akan mengambil sebuah artikel dengan judul Mengembangkan Kualitas Pengungkapan Keuangan di Pasar Suku dan Obligasi, Bukti dari Indonesia, Malaysia, dan Australia. Yang pertama, pembahasan teori. Perekonomian global saat ini telah ditandai dengan pertumbuhan keuangan syariah yang pesat, khususnya suku. Selain karakteristik unik suku, yaitu dana syariah yang aman, tidak terlihat dalam spekulasi yang berlebihan, dan memiliki omset perdagangan yang umumnya rendah, membuat suku kurang fluktuatif daripada obligasi konvensional. Prinsipnya adalah bahwa emiten tidak lagi berasal dari negara-negara Islam, tetapi juga dari Barat, Afrika, dan negara-negara Asia lainnya, yang merupakan penerbit sebelumnya dari instrumen konvensional seperti Inggris, Afrika Selatan, Luxembourg, dan Hong Kong. Ketidakpastian dan volatilitas perkembangan suku dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh volatilitas harga minyak mengakibatkan penurunan pendapat sebesar 300 miliar US dollar, mendorong anggaran defisit negara-negara Gulf Cooperation Council atau GCC menawarkan peluang prospektif dan tantangan baru untuk pertumbuhan suku. Karena keadaan ini, sebagian besar negara GCC mencoba beralih ke pasar modal dan obligasi, terutama melalui penerbitan obligasi dan suku. Secara optimis, diprediksi akan ada pertumbuhan suku rata-rata 10% setiap tahun dan kesenjangan positif antara penawaran dan permintaan suku untuk tahun-tahun mendatang. Yang kedua, kasus yang dibahas, yaitu Indonesia untuk pasar suku bunga berikutnya. Selain memimpin dalam penerbitan suku berdaulat atau sekitar 69,2 miliar US dollar atau 19,1% dari total penerbitan suku global. Indonesia telah menunjukkan keunikan spesifiknya karena populasi muslim terbesarnya di dunia, sekitar dari 229 juta muslim atau 87,2% dan 12,7% dari seluruh muslim dunia, yaitu 1,8 miliar muslim. Indonesia adalah negara dengan potensi pertumbuhan suku yang sangat tinggi. Selain itu, Malaysia dan Indonesia memiliki model syariah yang sebanding, yaitu keduanya menerapkan model terpusat 2 tingkat dan berasal dari rasis homogen dari Melayu, di mana orang-orangnya mirip terkait satu sama lain, baik dalam multisosial budaya atau agama. Kondisi ini dapat memberikan potensi tinggi bagi kedua negara untuk pertumbuhan penerbitan suku yang cepat dengan exposure risiko yang sebanding. Dengan demikian, kedua countries, Malaysia dan Indonesia, dianggap secara ekonomi dan prospektif memenuhi syarat untuk mewakili mayoritas penerbitan suku dunia. Objek penelitian. Malaysia dan Indonesia mewakili pasar suku dan Australia mewakili pasar obligasi sebagai rekan komparatif dengan penjelasan sebagai berikut. Dilaporkan bahwa penerbitan suku global selama tahun 2017 telah mencapai 116,7 miliar US dollar, menjadi lompatan inkremental sekitar 33% dari penerbitan tahun sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 87,9 miliar US dollar dari suku global Insuransis Asia Pasifik dan Timur Jauh telah mendominasi pasar suku global. Ini menunjukkan bahwa Asia berkontribusi 72,1% dari total penerbitan suku global. Sementara GCC, Afrika, Eropa, dan lainnya berkontribusi sisanya yaitu 23,3%, 2,2%, dan 2,36% masing-masing. Selanjutnya, teknik analisis data.
Keandalan pengungkapan keuangan terbukti memiliki efektif positif yang signifikan pada peringkat suku atau obligasi untuk dua sampel yaitu Indonesia dan Malaysia, sedangkan untuk sampel Australia tidak ditemukan bukti yang signifikan, baik dalam efek relevansi dan keandalan pada peringkat obligasi di Indonesia dan Malaysia atau peringkat suku. Keandalan pengungkapan keuangan lebih jelas daripada relevansi. Sedangkan di Australia atau peringkat obligasi, relevansi dan keadaan bukanlah ide kontra tertentu dalam memasukkan pengungkapan keuangan pada kebijakan peringkat obligasinya. Selanjutnya hasil penelitian. Leverage ditemukan sebagai yang paling berpengaruh dalam memiliki efek positif pada suku atau peringkat obligasi atau diikuti masing-masing dengan rasio penjualan terhadap aset, pertumbuhan depresiasi, pertumbuhan pendapatan ROI, pertumbuhan aset, dan pendapatan operasional. Hasil ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang sebagian besar terpendapat bahwa ABR secara konsisten mendukung pengambilan keputusan tidak hanya di pasar saham tapi juga di pasar utang. Selain itu, untuk semua perspektif kelompok variabel yang berbeda, ada yang berbeda, dan sampel yang berbeda dari 3 negara. Efek moderat dari relevansi lebih jelas dan leverage dan ROI daripada keandalan, sementara efek moderasi keandalan atau FMH tampaknya lebih jelas dalam leverage dan ROI daripada keandalan. Sementara efek moderasi keandalan atau FMH tampaknya lebih terbukti dalam pendapatan operasional atau OI dan rasional penjualan terhadap aset atau SA dibandingkan dengan relevansi untuk mempengaruhi peringkat suku atau obligasi.